Coba ini. Ini dulu balik tenis. Allah. Suasana sedang hujan ini. Gerbang Bojong. Ayo makam Sekurahan. Di mana tuh tahu coba? Hitam gitu. Asir hitam. Cari. Cuma jengkol. Hah? Gimana tuh lihat? Lurus. Putra ya putra apa? Di situ Mar. Iya kayak gini ketan. Kalau اللهم صل على محمد يا رب نصر المصطفى صل على يا رب صل عليه وسلم Manis jangan enak beli. Manisnya nih nol. Nol. سلام من الرحمن يشهد حسن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahuna qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Habaibana kiram, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaulah muliakan, semoga beliau semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para kiai, para asatidzah wal ustadzah, wabil khusus kedua maha guru saya panjenengan Ibu Romo Kiai Haji Ahmad dan Romo Kiai Haji Hasan, semoga keduanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam munasabah haul almarhum al-maghfurlah Syekh Arumia bin Kiai Kurdi. Semoga perkumpulan kita mendapat ridha Allah wa ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita menjadikan kita tertibat zahiriyah wal batiniyah dengan sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada beberapa golongan yang menyamakan kita dengan orang yang maaf-maaf saja penyamaannya sangatlah jauh. Mereka mengatakan bahwa orang yang ziarah kubur, orang yang hudurul majalis semacam ini tak beda dengan orang-orang kafir Quraisy. Nauzubillah min. Ini terjadi. Waktu itu saya di Kota Tegal, tanpa sengaja saya mendengarkan seorang ustaz bercerita apa bedanya orang yang ziarah kubur dengan kafir Quraisy. Kenapa mereka mengatakan semacam itu? Ini perlu kita ketahui. Mereka mengatakan bahwa tatkala orang-orang kafir Quraisy beradu hujjah di hadapan Raja Habasyah, beliau ada juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib mengadakan hujjah. Dikatakan oleh Raja Habasyah apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ja'far mengatakan la ta'buduna al-asnam. Kami tidak diperintahkan untuk menyembah berhala. Orang kafir pun mengatakan, dan ini ada keterangan dalam kitab surah Tafsir Jalalain surah Ali Imran, bahwasanya orang kafir pun mengatakan la ta'buduna al-asnam illa hubban lillah wa illa taqarruban ilaih wa hubban lillah. Wong kafir ngomong dewek artinya nyembah berhala pengen disenengi Gusti. Ada keterangan dalam kitab Tafsir Jalalain. Apa bedanya? Orang ini mengatakan semacam itu. Apa bedanya? Kalau kita dikatakan ziarah kubur pun kita tidak mengatakan kita menyembah kubur, tapi kita pengen dekat dengan Allah. Maaf saja, kadang-kadang mereka sepotong-sepotong memaknai daripada hadis ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu saya sempat berpikir apa yang pas hujah untuk menghadapi mereka yang mengatakan bahwa orang Islam yang ziarah kubur tidak bedanya dengan orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengatakan na'budunal asnam taqarruban ilaihi wa hubban ilallah. Ternyata setelah saya baca di Tafsir Jalalain, orang kafir mengatakan ayat apa mengatakan hal semacam itu, kemudian Allah menurunkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, apabila mereka mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni
Kita lihat perbedaannya apa? Bahwasanya ziarah kubur termasuk fattabi'uni, mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, kuntum nahaitukum an ziyaratul kubur fazuru. Kalau kita berbicara lughatul arabiyyah, apabila ada kalimah diawali dengan kata-kata kana ataupun kuntu, maka mengisyaratkan bahwa pernah suatu saat yang lampau Rasulullah melarang ziarah kubur, tapi kemudian Rasulullah mengatakan fazuruha fa innaha tudzakiruhumul akhirah. Sangat jauh perbedaan kita dengan orang-orang kafir Quraisy. Nauzubillah min. Makanya kita minta kepada Allah semoga perkumpulan kita betul-betul perkumpulan yang betul-betul mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin para arwah-arwah shalihin mereka tidak meninggal. Mereka tidak meninggal, mereka ahya inda rabbihim, mereka hidup. Ada yang mengatakan katuyuril khadra, seperti burung-burung hijau yang kadang-kadang saling ziarah berziarah. Makanya banyak ulama yang memerintah kita apabila untuk ziarah kubur kita membaca salamullah ya sada minar rahman. Wa fi riwayah, hikmah dari pembacaan itu adalah untuk mendekatkan, untuk mengembalikan barangkali arwah-arwah tersebut lagi saling berziarah dengan yang lainnya. Tatkala mendapatkan bacaan itu akan kembali. Banyak cerita tatkala Al-Imam Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad Husain Al-Habib Syahid Suntudurar, beliau membacakan Maulid Suntudurar di kota Sedo. Ada satu tempat namanya Anisa. Tatkala seorang hendak ziarah ke makam Zambal, makam di mana madfun auliya Allah, dikubur auliya Allah. Tatkala mau masuk, ternyata ketemu dengan orang yang ahli kasyf, orang yang tahu bagaimana ahli barzakh keadaannya. Masuk, pas mlebu ditanya, "Kon pan di cara bahasa Tegal, di napa nggih?" "Aku pan ziarah ahli Zambal." Jawaban wali kasyf ini mengatakan, ahli Zambal sepi, lagi tidak ada di tempat, kosong. Kemana beliau? Hudur Maulid Nabi Rasulullah, Maulid Nabi dan Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi hadir. Begitu juga tatkala kita mendengar bagaimana meninggalnya Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang ada di kota Tegal. Diriwayatkan Ahlul Hadramut semuanya menuju kota Tegal untuk hadir pemakaman daripada Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Begitu juga kita yakin pasti di sini pun hadir rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mungkin ahli ruh bukan ahli zahir. Semoga kita betul-betul mendapatkan satu ketenangan zahir wal batin. Allahumma amin. Niat kita tadi pasti oleh guru kita sudah dituntun. Kita diakui, semoga betul-betul terus didoakan. Kita betul-betul ingin mengikuti ajaran-ajaran salafuna, orang-orang yang dulu-dulu. Saya baru saja dalam perjalanan saya mendengarkan ceramah daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri menerangkan bagaimana siapa salaf. As-salaf kalau kita berbicara secara lughat orang yang lebih dari dulu kita. Orang tua kita berarti salaf menurut kita. Sampai menurut orang ahli lughat, orang kafir pun dikatakan salaf secara lughat, secara bahasa. Yang lahir sebelum kita berarti dikatakan salaf. Cuma ulama-ulama memberikan satu pengertian siapa salaf. Ada yang mengatakan qurun awal, yakni ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'in, wa tabi'in tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti orang yang pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun kita hadir, semoga kita dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala. Tahun depan kita bisa hadir, Allahumma amin. Tapi kita introspeksi, solid apa kita? Jangan-jangan setiap tahun hadir, pulang kita kembali ke habitat lama. Naudzubillah min. Ibu-ibu mungkin hadir, alhamdulillah jilbab rapat, kadang-kadang pulang sudah lepas jilbab. Naudzubillah min. Kadang-kadang kita sudah hadir, kita menghindari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, tapi pula kita kembali makan perkara yang riba. Naudzubillah min. Sekarang orang jual beli
rata-rata sudah masuk ke masalah riba. Ahallallahu al-bai'a wa harramar. Padahal melakukan riba saja satu kali kita mengatakan riba itu ada 70 tingkatan. Yang paling rendah dosa orang yang makan riba adalah seperti seorang anak berzina dengan ibunya di bawah kisah Ka'bah. Nami sore Ka'bah zina karo manene. Wis sing paling ringan. Bagaimana yang paling berat? Nauzubillah min. Semoga dengan kita hadir di majelis ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hadirnya kita betul-betul mengikatkan ajaran-ajaran para salafuna yang mereka maaf-maaf saja tidak seperti yang kita lakukan. Kemarin saya baru mendengar bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim tidak berbeda dengan Al-Imam Ali Zainal Abidin yang setiap hari melakukan sholat sampai 1000 rakaat. 1000 rakaat pernah sampai sembahyang 1000 rakaat. Al-Imam Ali Zainal Abidin cucu daripada Rasulullah SAW melakukan sholat 1000 setiap malam. Sampai kalau sedekah tidak ada orang yang tahu. Setiap malam ternyata ada makanan-makanan depan pintu-pintu tetangganya yang tidak lain ternyata itu adalah yang bersedekah Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, cucu daripada baginda Rasulullah SAW. Kita melihat bagaimana ulama-ulama salaf, bagaimana ulama-ulama yang betul-betul membawa ajaran baginda Rasulullah SAW yang mendekatkan kita kepada Allah. Dengan melihat wajahnya kita sudah merinding. Anak mau terkait doa warukra ini merinding pengen baca melihat wajah ulama kadang-kadang sudah pengen baca sholawat. Melihat wajah ulama kadang-kadang kita mengingatnya dosa yang kita lakukan. Itu merupakan perawapan mawon wonten satrumah. Dinolongi ulang panjenengan, semoga kita terus didekat-dekatkan dengan para ulama-ulamanya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul berbakti kepada kedua orang tua kita. Allahumma. Semoga kita digolongan orang-orang yang tertibat bi masyayikhina, punya hubungan batin dengan guru-guru kita. Allahumma. Sebab maaf saja apabila tatkala kita amal ibadah kaya apapun, tatkala kita durhaka kepada kedua orang tua kita, neraka tempatnya. Nauzubillah min. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil. Walaupun orang tua ada 3, al-walidah thalathatan, ada yang mengatakan guru, juga mertua kita dan kedua orang tua kita. Yang paling derajatnya tinggi adalah kedua guru kita, yakni guru. Seorang guru adalah betul-betul termasuk orang tua yang perlu dan sangat wajib kita hormati. Semoga kita mencintai dengan kedua maha guru kita. Allahumma. Dan hadirnya kita betul-betul menyenangkan hati Rasulullah SAW. Sebab tatkala kita menyenangkan hati Rasulullah SAW dalam satu majlis, satu saat saja kita membaca alhamdulillah atau membaca arhamar rahimin yang tembus sampai mendapatkan keikhlasan, mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, akan bisa menyelamatkan kita lebet surganya Gusti. Saya sudah setiap tahun rohah dan catat saya memang saya lihat setiap saya catat rohah ini saya hanya mengisi 10 menit. Ini sudah 10 menit. Alhamdulillah. Semoga teman-teman kita, ashab kita yang turun, yang baru naik ke atas diselamatkan dalam perjalanan, ya Allahumma. Semoga beliau-beliau dan anak-anak yang dibawa ke majlis taklim ini, anak-anak yang kita hadirkan ke tempat ini, orang tuanya, istri-istrinya yang membawa ke tempat ini, semoga tidak dilupakan oleh Syekhina almarhum. Allahumma. Semuanya tinggal niat kita, semuanya keyakinan kita, semuanya ikhlas kita tatkala kita hadir di majelis semacam ini. Dan pasti apabila kita betul-betul ikhlas kepada Allah, pengen mendapatkan apa yang dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pun akan mendapat ridha Allah wa ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mendapatkan ridha daripada guru-guru kita. Astaghfirullahalazim min qaulin bila amal. Astaghfirullahalazim min al-amal bila ikhlas. Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
Apabila ada keterangan saya yang salah, apabila ada pemahaman keterangan saya mudah-mudahan saya minta maaf. Allahumma fi Abu Thalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama ala ibadihi al-mu'minina bil 'afan wa akramahum min mazid fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب أعلى المقام والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للأنام إذ لولاه لكانت أحواله أقبح من الأنعام وعلى آله وصحبه السادة الكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. حضرات المحترمين حبايبنا الفضلاء والعلماء الأعزاء, pada segenap para habaib yang sungguh kami muliakan, lebih-lebih Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Hasan Abdul Qadir Al-Atas Empang Bogor bersama beserta rombongan yang sungguh kami hormati. Juga ada Ainullah Habib Ahmad Al-Idrus dari Malang yang sangat saya cintai. Begitu pula Al-Karim Al-Fadil Al-Habib Saleh bin Ali Al-Abbas Ikatan Sahkul Islam. Hadirin rahmatullah. Lebih-lebih dari para alim, para kiai, di sini hadir pula Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Fadil Kiai Haji Saifuddin Hamzir. Mudah-mudahan nanti akan memberikan selama rohani buat kita dan sehingga menjadikan hati kita semua hidup, amin ya rabbal alamin. Singkat kemauan, singkat saja. Saya pernah di saat bulan Ramadan baca kita bersama-sama. Satu di antara hadis yang sampai sekarang terngiang-ngiang, dan insya Allah kalau saya sampaikan mungkin hadis ini sangat-sangat menerangi hati kita. Kira-kira pengen apa buatan? Pengen ngertos buatan? Setunggal hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhfallahu talatan fi talatin. Allah Ta'ala merahasiakan 3 perkara, dirahasiakan di dalam 3 perkara yang lain. Yang pertama, ridhahu fi ta'ati. Allah Ta'ala merahasiakan ridhonya di dalam taatnya seorang hamba kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tahtaqiruna minat ta'at syai'an, janganlah engkau remehkan taat kepada Allah sekalipun nampaknya kecil dan sedikit, insya Allah akan menguntungkan. Paham apa tadi? Perlu pura-pura. Saya memberikan gambaran. Sebelum lebaran saya beli cat, ngertos saya. Buatan cat. Setelah saya beli, sak sampunipun kula tumbas cat kolowa, kula udah. Tiba-tiba tidak cair-cair apa yang ada di dalam. Ternyata ada plastik.
Di dalam plastik ternyata ada kertas, maka saya ambillah kertas tersebut dan saya baca, ternyata saya mendapatkan hadiah televisi. Waduh, inilah nampaknya cek itu harganya murah, hanya 125.000, akan tapi hadiah yang ada di dalamnya yang dirahasiakan oleh perusahaan ternyata kurang lebih seharga 2 juta. Itulah yang namanya ridho Allah juga dirahasiakan di dalam taatnya seorang hamba kepada Allah, sekalipun nampaknya taat itu sangat kecil. Kadang-kadang sembahyang cuma rakaat, namun hadiahnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita sekalipun datang ke sini nampaknya hanya ringan, akan tapi akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada seorang yang namanya Syekh Abdullah Ibn Mubarak. Pada satu ketika tawaf, setelah tawaf istirahat, tidur di Hajar Ismail. Di dalam tidurnya beliau mimpi bertemu dengan beliau baginda Rasulullah SAW. Beliau dipesan, ya Abdullah, labbaik ya Rasulullah, ada jika engkau pulang ke negerimu, ke daerahmu, jangan lupa sampaikanlah salam saya buat orang yang namanya Bahram. Bingung, Bahram itu siapa, orangnya bagaimana? Akhirnya dia berpikir, mimpi ru'yah as-sadiqah, ru'yah as-salihah, atau ini justru mimpi dari setan. Kembali tawaf. Setelah tawaf istirahat lagi di Hajar Ismail, tertidur lagi di sana, mimpi ketemu baginda Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, ya Abdullah, sampaikanlah salam saya buat Bahram jika kau pulang ke negerimu. Itu disampaikan sampai bertala kamarot, bertemu Nabi, dan Nabi pesan jangan sampai beliau menyampaikan, jangan sampai lupa sampaikanlah salam saya buat Bahram jika kelak kau pulang ke negerimu. Akhirnya pulanglah Abdullah bin Mubarak sampai ke Baghdad. Memang rumahnya itu negeri Baghdad. Dicarilah orang yang namanya Bahram. Dari hari ke hari tidak ketemu di mana dia. Terus tidaklah akan ada capeknya sehingga bertemu dengan seorang, tanya, sampai ya kenal kali Bahram nopo mboten? Dijawab, kula kenal, tapi maaf sampai garis-garis wajah sampai menunjukkan bahwa Anda adalah orang soleh, tapi kenapa Anda mencari seorang yang namanya Bahram? Kok sangat nyeleneh ini? Loh, kenapa? Apa tidak pantas? Sebab Bahram adalah orang zalim, orang yang ahli maksiat, dan juga beragamakan Majusi. Kenapa Anda mencari Bahram? Wah, akhirnya merasa kecewa. Ternyata Bahram bukan orang Muslim. Kenapa Nabi pesan kepada saya, sampaikanlah salam saya buat Bahram? Bukankah ini dari syaitan? Tapi ternyata 3 kali saya mimpi, saya yakin bukan dari syaitan. Mau pulang, jelas tanggung, ini sudah mengenal dan rumahnya dekat, sudahlah saya teruskan saja. Akhirnya diteruskan, sampai diteruskan ke sana, ternyata ditanyakan, betul ini rumahnya? Betul, betul. Akhirnya masuklah, assalamualaikum, jawab salam, akhirnya suruh masuk. Ada kepentingan dari mesin, betul saya punya kepentingan. Kepentingan apa? Saya mendapatkan amal yang sangat luar biasa. Terus amal apa? Ini rahasia. Saya tidak akan menyampaikan untuk kamu kecuali jika Anda bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau Anda menjawab pertanyaan saya, maka akan saya sampaikan amal yang
luar biasa ini. Pertanyaannya apa? Saya ingin bertanya, amal apa yang pernah engkau lakukan yang dianggap paling hebat? Ini saya singkat. Ada yang paling top, yang paling hebat, yang paling baik. Indakum itu apa kira-kira? Ada. Apa? Saya punya anak perempuan. Anak saya ini, putri saya ini sangat cantik, sehingga kalau ada orang yang hendak meminangnya, saya merasa betapa ruginya. Saya mengasuh, mendidik, memberikan nafkah mulai kecil hingga besar, masa mau diambil oleh orang lain? Terus akhirnya saya menikahi putri saya sendiri, dan saya undang ribuan manusia, saya undang unta dan kambing beberapa ribu, juga ribuan manusia datang mengikuti walmahan pernikahan saya dengan putri saya. Itulah amal dan beramal saya yang saya anggap paling hebat. Kira-kira saya membuat akhirnya dijawab, hada haram di Islam. Ini kalau ini tidak baik, justru ini haram di dalam agama Islam. Yang lain bisa potong-potong, masih banyak. Akhirnya ada apa? Pada satu kesempatan malam hari, saya di dalam rumah, dari Jawa datang seorang perempuan mau mendatangi rumah saya. Saya takut ini mata-matakah atau pencuri. Saya matikan lampu saya dari dalam. Kalau saya matikan lampu, maka si perempuan ini pergi menjauh. Kalau sudah jauh, saya nyalakan kembali lampu di dalam rumah. Ternyata dia kembali sampai 3 kali. Kalau dinyalakan pasti kembali. Akhirnya saya matikan lampu, tidak saya nyalakan kembali. Tiang ini terus langsung penasaran, dia pencuri atau mata-mata. Akhirnya diikuti dari belakang, dipimpin saking wingking. Akhirnya pun saking wingking terus diikuti, mau kemana dia diikuti. Ternyata masuk ke dalam rumah gubuk, ke rumah kecil. Begitu masuk, ternyata ditutup pintunya, dia langsung dekat rumah tersebut. Ternyata tidak ada suara kecuali suara tangisan anak-anak kecil dari dalam rumah. Ibu, saya sudah lapar, beberapa hari tidak makan, mana makanannya? Ibu tolong, ibu saya sudah lapar. Kaget, oh ini ternyata bukan pencuri. Mungkin dia mau datang ke rumah saya, tidak lain hanyalah ingin minta pertolongan dari saya. Mengapa saya tidak membuka pintu saya pada saat itu? Saya satu-satu diketuklah pintu tersebut dan disampaikan salam. Akhirnya dibuka. Setelah dibuka, ada apa? Wahai baginda raja. Ini ternyata bahwa itu adalah seorang raja Majusi. Iya, saya datang ke rumahmu ingin minta pertolongan. Anak-anak saya sudah beberapa hari tidak makan. Lari-lari pulau sampun pinten boten dah. Wah, sudah kamu tunggu di sini dan saya akan segera pulang membawa sesuai dengan permintaanmu dan kebutuhanmu. Diambillah beberapa makanan, dari makanan yang masih mentah sampai makanan yang sudah makan, langsung dibawa sendiri, dipanggul sendiri sampai ke rumah orang tersebut. Nah, beginilah ya Abdullah Mubarak. Mungkin kalau saya, inilah adalah amal dan perbuatan saya yang sangat baik. Bagaimana penilaiannya? Bagaimana di dalam syariat Islam? Hada khairun fil Islam. Kalau ini betul-betul sangat baik di dalam agama Islam. Terus bagaimana? Inilah yang saya tunggu. Sekarang ini saya akan menyampaikan amanat yang tadi saya rahasiakan. Apa itu? Bahwa saya di saat tawaf istirahat, saya bertemu seorang nabi, seorang rasul yang sangat besar ada di Makkah. Maka beliau menyampaikan di dalam tidur saya, sampaikan salam saya buat Bahram. Sampai 3 kali. Orang ini langsung terkejut si Bahram. Orang yang sangat kenal nabi dan utusan Allah.
mau menyampaikan saya seorang yang bijak moralnya. Masa iya betul itu salamnya. Saya sangat terima kasih ya Abdullah. Saat ini pula saya mau ikrar di hadapanmu. Sekarang saya masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata saat itu saking bilangnya, senangnya, tidak kuat, hatinya langsung pingsan, dan saat itu pula meninggal dunia setelah ikrar syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah inilah yang saya maksud. Kadang-kadang punya amal cuma sedikit, memberikan makanan terhadap fakir miskin, dihadiahi oleh Allah Ta'ala husnul khotimah. Belinya kelihatannya cuma cek, akan tapi mendapatkan televisi. Kita membuatkan. Nah, mudah-mudahan melampaui bersama kami akan dihadiahi oleh Allah Ta'ala. Ziarah kita untuk makbarah Dedna jadi hajarnya, mudah-mudahan bersama kami akan dihadiahi oleh Allah Ta'ala hidayah oleh Allah dan barakah, amin Allahumma amin. Ingat kali Gobahu fi maksiati, Allah Ta'ala merahasiakan murkanya di dalam maksiatnya seorang hamba kepada Allah. Ada orang maksiat kepada Allah. Lah jika di situ maksiat, pasti di dalamnya ada murkani pun Gusti Allah, pasti akan mendapatkan ancaman siksaan oleh Allah. Kadang-kadang kecil pada tahta ilmunan dan maksiat syai'an, dan mu'adu remeh sekalipun dosa kecil, kadang-kadang ada murkani pun Gusti Allah. Kalau saya sedikit memberikan gambaran, ada teman saya pas namanya teman saya di rumah sana, ternyata sukanya itu menyapu apa. Lah ini kotoran sampah yang sudah disapu ini jangan dipakai tangan, tidak tahunya itu ada terasa tergigit apa ini digigit, nggak apa-apa. Kenapa sampai buat nopo-nopo? Oh buat nopo-nopo pun kesel. Yang begitu menganggap digigit itu biasa, tapi setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, apa yang terjadi? Tangan ini membengkak, besarnya melebihi kaki, sampai masuk ke rumah sakit Kardinal Tegal. Ya Allah, itu satu teman saya, ada orang yang hadir di sini. Ada lagi yang semacam itu tapi tidak tertolong. Kelihatannya digigit oleh serangga entah apa, ternyata tenang-tenang saja. Lama-lama wajahnya biru, dibawa ke rumah sakit, konsultasi dengan dokter. Bagaimana dok? Coba diperiksa. Ibu, ini suami ibu. Iya, kenapa? Tidak cepat-cepat dibawa ke dokter. Maaf, saya anggap itu ringan. Jangan dianggap ringan, kadang-kadang kecil membahayakan. Terus bagaimana? Sudah, ibu berdoa saja, mudah-mudahan panjang umur dan disehati. Sudah, masuk. Setelah diperiksa, tidak lama kembali. Maaf ibu, ikhlaskanlah. Ikhlaskan bagaimana? Ternyata nyawa ibu tidak, dan nyawa suami ibu tidak tertolong. Sekarang sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu padahal kecil, kenapa? Iya, gigitan kecil, pas kecil itu berbisa. Bahasa memiliki anak upase, senajan setitik tapi anak upase, bahaya buatan. Nyawa tidak tertolong. Begitu pula orang maksiat kepada Allah, kadang sedikit namun bisa membahayakan, kadang menjadikan orang itu su'ul khotimah. Paling tidak dihancurkan hartanya di dunia, padahal mungkin hanya menyakiti orang, tapi dibalas oleh Allah kadang yang lebih besar. Kalau contoh kecil, seorang santrinya Syahudin bin Iyad yang dianggap paling pintar, paling cerdik, yang kadang menggantikan posisinya sang gurunya. Tapi saat mau mati, apa yang terjadi? Sang guru dipanggil ke rumahnya, anak ini dalam keadaan sakaratul maut. Maka santri-santri disuruh datang ke sana, langsung bacakan surat Yasin. Apa sebab? Biasanya mayit kalau dibacakan surat Yasin menjadikan sebab orang ini mati husnul khatimah. Maka dibacalah oleh sang kiai, setelah
dibaca baru awal langsung sang santri yang dalam keadaan sakarat langsung bangun dan menyatakan la taqra hadza ya Syekh, tolong jangan baca ini. Terus akhirnya disingkat dibacakan kalimat thayyibah di telinganya, la ilaha illallah. Baca itu anak yang alim bahas Quran di dalam lisannya, hadis ratusan dan dibelah pinter, tapi apa yang terjadi di saat dibacakan kalimat thayyibah la ilaha illallah langsung berdiri bangun dan menyatakan la taqra hadza, jangan ucapkan ini, dan akhirnya tidak lama meninggal dunia. Lagi apa sebabnya orang mau mati tidak bisa baca kalimat thayyibah? Akhirnya ini istighfar sampai dengan 3 hari baru ketemu, dalam mimpi ketemu. Nah, wahai santriku, iya, ma'afa'alullahu bika, apa yang telah dilakukan oleh Allah terhadapmu? Apa memberikan rahmat kepadamu? Bifadli wa bi'adli au bi'adlihi. Akhirnya, maaf wahai sang guru, saya ingin mempertahankan iman saya, ternyata saya tidak bisa. Setelah itu langsung ala kufri, mati saya dalam keadaan kufur. Orang pintar alimnya begitu bisa. Apa sebabnya? Ada 3 sebab. Di antaranya pernah sakit ini, kata konsultasi sama dokter, katanya tidak bisa disembuhkan kecuali 1 kali saja untuk minum khamr walaupun 1 kopi seumur hidup. Coba diminum. Setelah diminum, itulah di antara penyebab mati tidak bawa iman. Makanya kalau kita ada yang pernah minum, maka perlulah untuk istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi kedua adalah ghibah, suka menggunjing, rasani dan yang itu membuat kejelekan orang lain. Ternyata itulah penyebabnya dia mati tidak bawa iman walaupun alim. Yang ketiga adalah namimah, mengadu satu dengan yang lain, mengadu domba orang seorang soleh dengan yang soleh yang lain. Yang apa yang terjadi? Ditunjukkan dia mati tidak bawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, wa'afallahu waliyahu fi khalqi, Allah Ta'ala merahasiakan kekasihnya, merahasiakan walinya Allah, yaitu hidup di tengah-tengah makhluknya Allah, di tengah-tengah masyarakat. Fala tahtadiruna minal khalqi ahadan, jangan kau remehkan satu saja dari makhluknya Allah, jangan-jangan dia adalah walinya Allah. Itu mengatakan hadirin rahmatullah. Betul, kadang-kadang wali itu tidak diketahui, ternyata di pinggir sampean itulah walinya Allah, tidak tahu. Nah, mari kita husnudzon. Saya pernah mendapatkan informasi, mendapatkan kabar dari Kiai Taifur betapa hebatnya Syekh Muhammad Al-Maliki rahimahullah. Apa dia itu selalu husnudzon sekalipun dengan santrinya sendiri, menganggap orang yang datang ke sini berarti dia adalah Khadir Nabi Muhammad alaihi salam. Sehingga kadang sisa minuman sang santri beliau mau minumnya karena berprasangka husnudzon bahwa dia adalah waliullah. Itulah luar biasa. Maka dari itu saya perkuat dengan saya baca di kitab Tabaqatul Auliya, ada orang namanya terakhir, ada terus badan tinggal kami. Ada orang namanya Abul Khair Al-Aqqa. Abul Khair Al-Aqqa itu orang yang sangat dikenal alim, wara, zuhud, sudah semua orang mengenal bahwa itu dia adalah waliullah. Sampai berita ini masuk ke telinga orang yang namanya Ibrahim Ar-Raqi. Akhirnya Syekh Ibrahim Ar-Raqi ini langsung bergegas-gegas ingin rasanya berkunjung orang yang dikenal waliullah, ingin mengambil barokah darinya. Akhirnya datang dari rumah sampai sana beberapa hari, lama ditempuh perjalanan sampai ke rumah Syekh Abul Khair Al-Aqqa. Ternyata mau menyampaikan salam, ternyata beliau lagi di musola, lagi sholat di masjidnya bersama santrinya. Mau salam tidak jadi, karena ini sholatnya kalau nggak
maghrib isya yang kiroahnya berjari, yang keras suaranya, hanya duduk sebentar mendengarkan bacaannya Syekh sebenarnya Abdul Khair Pakto. Setelah didengar ternyata bacaan Fatihahnya itu tidak fasih, bacaan Fatihahnya kurang baik. Maka di dalam hati si Ibrahim Ar-Raqi merasa menyesal, mengapa saya jauh-jauh datang ke sini, orang yang saya wali ternyata baca Quran, baca Fatihah saja kurang becus, menyesal. Sudah, akhirnya wudu, ambil apa? Wudu. Setelah ambil wudu, mau ambil wudu sampai ke apa namanya, ke tempat air, tempat wudu di sekitar masjid. Apa yang terjadi di sana? Faidan al-Asad, di sana ada harimau. Mengejar Syekh Ibrahim, lari ke utara, dikejar ke utara, lari ke selatan, dikejar ke selatan. Bingung. Setelah bingung bagaimana saya tidak selamat, lari menuju ke mihrab, menuju tempat pengimaman. Di sana ada siapa? Presiden Syekh Abu Khair Al-Aqtab. Kiai, ada asap, ada macan di sana. Masa iya? Macan biasanya hidup di hutan, masa di keramaian? Betul Kiai. Masa macan urip nang sing keramaian orang alas dicoba turun. Akhirnya digandeng Kiai ini kali Syekh Ibrahim. Lah ini kok macannya? Iya ya bener kok. Ya asal lah tataan roda ya, janganlah engkau ganggu tamu-tamu saya. Kenapa kau ganggu? Idhab ya asal al-an, sekarang kamu pergi sekarang. Naam ya Syekh, langsung kembali. Loh dari macam itu roti ya, kembali malah akhirnya kembali. Ini didekat sambil berjalan, langsung Syekh Abdul Khair Aqtab menyampaikan kepada Syekh Ibrahim, apa? Aslahtumul zahir fakhiftumul asada wa ana aslahtul batina fakhafanil asadu. Kamu selalu memperbaiki amal-amal yang zahir, tapi hatimu sangat busuk. Maka fakhiftumul asada, harimau masih fakhiftumul asada, maka engkau takut dengan harimau. Pun fasih bacaan apa? Bacaan Fatihahnya, tapi kenapa kamu masih takut dengan macan? Wa ana aslahul batin, saya selalu memperbaiki batin saya tidak selalu suudzon kepada orang lain, saya menjaga, saya tidak ria, tidak sum'ah, tidak ada terjadi dan kibir di dalam hati saya jaga. Ternyata fakhofanil asadu, macan harimau bisa takut kepada saya. Maka dari itu monggo kula sampeyan kabeh jangan merasa besar, tapi Anda perlu pada tahta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tahta kiruna minal khalqi adam, jangan kau remehkan satu saja dari makhluk Allah. Mudah-mudahan dari perkumpulan ini, ziarah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hada wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك
minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, para habaib yang saya cintai dan saya muliakan, ashabul fadilah, para ulama yang saya junjung tinggi, hadirin hadirat, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan rahmat Allah, ampunan dan keridhaannya tercurah kepada kita bersama-sama. Wabil khusus sahibul fadilah, sahibul majlis, Syekh al-Alim al-Fadil Kiai Haji Ahmad bin Sa'id bin Armiyah, yang mudah-mudahan kehidupannya selalu membawa manfaat bagi umat, bagi beliau, keluarga dan pengikut-pengikutnya di dunia sampai ke akhirat insyaallah ta'ala. Begitupun bagi para masyaikh-masyaikh, habaib-habaib kita yang kita cintai, yang telah menyejukkan sanubari, menambahkan pahala duduk kita di sini dengan uraian-uraian yang begitu manfaat. Inda dzikril awliya tanzilur rahmah, fa kaifa inda dzikrin nabi. Pada saat kita menyebutkan riwayat aulia, rahmat Allah tercurah. Apalagi pada saat kita menyebut nama Rasulullah SAW yang berulang-ulang, tak lagi dapat dicatat berapa jumlahnya salawat dilantunkan, berapa banyaknya sabda-sabda Rasulullah telah dituangkan kepada kita. La antardua wa tatluba baban minal ilmi khairul laka min antarka'a mi'at raq'ah. Kau keluar dari rumahmu, kau tuntut satu bab ilmu, itu lebih baik bagi dirimu daripada engkau lakukan sholat 100 rakaat. Berapa banyak ilmu yang terurai tadi. Habib fulan, maafkan, saya tidak mencatat nama-nama beliau, ashabul fadilah itu. Tapi semuanya yang keluar sebagai hurar wa durar, mutiara-mutiara pelajaran. Saya yakini malam ini bibarakatil marhum Allah yarhamuh Syekh Armiyah yang dihaulkan sekarang sampai pada tahun ke-79-nya, hampir 80 tahun haul ini. Sosok yang membawa berkah, mempunyai panggilan nurani, ruhani yang begitu jelas. Sejak awal di ujung jalan, yang bermotor, yang bermobil, bahkan yang berjalan kaki pun terkena magnet yang menyedot batin para pengunjung. Emang Anda dibayar datang ke sini? Kan enggak. Tapi yakin yang lebih dari bayaran kita sudah dapat semuanya. Lebih dari 100 rakaat Anda mendapatkannya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang saya bacakan itu tadi, kau berangkat dari rumahmu, kau tuntut satu bab ilmu, itu lebih baik daripada kau lakukan sholat 100 rakaat. Kenapa tidak jalanmu dipayungi malaikat?
Bahkan ulama mengatakan telapak kakimu ditadangi sayap malaikat. Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi riban bima yasna'u. Para malaikat itu membentangkan sayap. Separuh mengatakan makna membentangkan sayap malaikat menaungi orang yang berjalan menuntut ilmu, mencari barakah dari ashabil barakah. Iltabisul barakah min dawil barakah. Cari keberkahan dari orang-orang yang memang sudah berkah. Syekh Almia punya anak Kiai Sa'id, sampai punya pesantren tauhidiyah, mempertahankan tauhid. Punya cucu Kiai Ahmad, Masya Allah, orang yang terdidik rapi, lama berada dalam sinaran berkah Makkah, berdekatan dengan Ka'bah, dipancari oleh ilmu sadatil ulama di tanah Mekah yang begitu mulia, pulang membawa keberkahan. Iltamisul barakah min dawil barakah. Ilmu dapat, barakah dapat, kebuli lagi masih dapat. Kalau kata orang Jakarta begitu. Para jamaah, jadi saya ingin mengatakan kepada kita semuanya, itulah sebabnya Anda duduk di sini, Masya Allah, di perjalanan sudah dipayungi oleh sayap malaikat. Sebagai ulama yang menafsirkan makna la tad'u ajnihataha, membentangkan sayapnya bukan sekadar menaungi, bahkan telapakan kaki orang yang berjalan menuju majalisul ilm itu ditadangi oleh para malaikat. Kayak apa ilmunya, kayak apa mulianya Anda datang sini. Nggak ada yang sebut datang ke majlis ini, ke majlis itu. Orang-orang Tegal berusaha di Jakarta untuk ini, untuk itu. Jepangnya Indonesia kan kumpulnya di Tegal, bikin onderdil ini, bikin onderdil itu. Masya Allah, nggak pakai kursus lagi, nggak pakai sekolah, tahu-tahu jadi. Kan hebat tuh. Tapi kan nggak ada hadisnya bahwa mereka datang ke sana dipayungi oleh sayap malaikat. Jadi saya hanya ingin menambahkan satu catatan yang perlu kita ingat-ingat. Sekarang ini istiqamah kaum muslimin sedang digoda habis-habisan untuk tetap berada di atas jalan yang ditentukan Allah, membahagiakan dunia dan akhirat. Jamaah, jangan ngantuk ya. Saya ngomongnya baru-baru modelnya kayak begini, meleset-meleset sedikit. Kalau omongan saya itu lari ke dalam bahasa orang Jakarta, rasanya nggak begitu asing pada telinga saudara-saudara saya yang ada di Tegal ini. Begitu ya. Di perkampungan saya aja di daerah Pisangan itu kiri kanan, bila saya menoleh-noleh kanan kiri, semuanya ashabuna min Tegal dulu. Banyak membawa keberkahan. Saya dari masih kecil-kecil ada di Kuitang, majlisnya Habib Ali bin Abdurrahman al-Habashi, terus diteruskan Habib Muhammad bin Abdurrahman al-Habashi, terus diteruskan oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Habashi. Ya, setiap kurun yang saya lewati itu belum pernah kosong dari orang Tegal. Mungkin satu keturunan juga kalau